Hai semua, selamat datang di channel Album Movies. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal bahas sebuah film berjudul The Day After Tomorrow. Adalah film bencana yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan dirilis pada tahun 2004 silam. Film ini menceritakan tentang bencana yang menyebabkan turunnya suhu bumi secara ekstrim di berbagai penjuru dunia dan menyebabkan kematian manusia secara massal. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan scene di mana ada sebuah tim ahli cuaca yang sedang melakukan pengeboran lapisan es untuk mencari sampel inti es. Jason melakukan pengeboran, sedangkan Jack dan Frank mengontrol bagian lain. Saat pengeboran dilakukan, tiba-tiba lapisan es di sana mulai retak. Hal itu membuat Jack dan Frank keluar dan melihat Jason yang berkata kalau dia tidak melakukan apapun. Namun setelahnya, lapisan es di bawah Jason amblas. Beruntungnya Jason berhasil selamat, dipegangi oleh kedua temannya, sedangkan mesin pengeboran jatuh ke dalam jurang es. Namun Jack yang melihat kalau beberapa alat pengeboran yang masih ada di seberang, kemudian nekat melompat ke seberang dan mengambil alat-alat itu. Untungnya dia berhasil kembali dengan selamat, walaupun sebelumnya sempat hampir jatuh, namun ditolong oleh Frank dan Jason. Beberapa hari kemudian, dalam konferensi PBB di New Delhi, Jack memaparkan penelitiannya tentang pemanasan global. Berdasarkan data penelitiannya, dia mengatakan kalau pemanasan global dapat mengubah bumi kembali ke zaman es lagi. Hal itu membuat tak sedikit orang yang meremehkannya. Tetapi ada juga yang percaya akan kemungkinan dari teori Jack. Jack segera menghimbau agar mereka segera melakukan pencegahan jika benar mereka akan kembali ke zaman es. Lalu ada yang bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Dan dijawab Jack, kalau hal itu bisa terjadi kapan saja. Tak lama setelah konferensi itu, anehnya sedang turun salju di New Delhi, dan tercatat bahwa suhu di sana saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Jack bertemu dengan Profesor Revson yang mendukung teori Jack. Profesor Revson menyampaikan bahwa pelampung pencatat di Samudra Atlantik menunjukkan penurunan suhu permukaan laut yang signifikan. Dia setuju dengan ucapan Jack. Lalu bencana lain pun bermunculan, di mana di Tokyo tiba-tiba terjadi hujan es besar kepalan tangan. Hal itu menyebabkan banyak kerugian, bahkan korban jiwa. Jack diminta oleh istrinya untuk mengantarkan Sam, anak mereka, yang akan menuju ke bandara untuk mengikuti lomba bersama timnya. Di dalam pesawat terlihat kalau Sam baru pertama kali naik pesawat, karena dia terus saja makan. Karenanya dia diajak oleh temannya yang bernama Brian. Lalu beberapa kali pesawat mengalami getaran yang membuat Sam semakin panik. Dia ditenangkan oleh seorang wanita di sampingnya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun ternyata pesawat itu masuk ke area awan hitam dan guncangan makin terasa. Untungnya pesawat dapat melewatinya dengan baik dan mereka berhasil sampai di tujuan dengan selamat. Sampainya di New York, Sam heran melihat kemacetan panjang yang terjadi di jalanan, yang memang sudah biasa seperti itu. Namun di samping itu yang membuat heran, bahwa banyak sekali hewan-hewan yang terlihat panik dan takut, serta berperilaku tak sewajarnya, seakan mereka merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Di rumah Jack, dia terbangun oleh suara telepon, yang ternyata adalah dari Profesor Revson. Profesor Revson mengatakan bahwa sepertinya apa yang dia ramalkan benar-benar akan terjadi. Jack lalu melihat berita bahwa terjadi penurunan suhu ekstrim sebanyak 13 derajat pada salah satu pelampung di Samudra Atlantik. Dia sangat kaget karena perkiraannya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sayangnya benar saja, cuaca ekstrim serta badai besar terjadi di Los Angeles. Dari liputan berita helikopter, tidak hanya satu badai tornado besar yang terbentuk, namun hingga lebih dari 5 tornado besar. Tornado-tornado itu memporak-porandakan kota Los Angeles hingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi di sana.
korban-korban jiwa berjatuhan akibat bencana ini. Akibat bencana itu, Jack semakin khawatir akan keadaan anaknya yang sedang berada di Los Angeles. Dia menelpon Sam dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sayangnya, pemerintah sudah terlanjur menurunkan perintah untuk menghentikan semua transportasi seperti pesawat maupun kereta. Sam, Brian, dan Laura memutuskan untuk pergi dan mencoba pulang. Namun di luar hujan deras sedang turun, hingga membuat macet dan banjir melanda. Mereka akhirnya memutuskan untuk melindungi salah satu perpustakaan di sana. Tetapi Sam kembali keluar karena dia mau mencari Laura yang sebelumnya tertinggal dan masih di luar. Kemudian bencana besar pun datang. Gelombang tsunami yang sangat tinggi menerjang hingga menutupi setengah dari badan patung Liberty, dan air gelombang menyapu kota. Sam yang menemukan Laura segera memanggilnya dan menyuruhnya masuk ke perpustakaan. Akhirnya mereka berhasil masuk dan berlindung dalam situasi mencekam itu. Sam dan Laura lalu berniat mencari telepon yang masih bisa digunakan, yaitu di lantai 2. Ternyata telepon itu berada tepat di atas banjir, setinggi 1,5 meter. Sam lalu nekat masuk ke dalam air dan mencoba telepon itu, yang ternyata masih berfungsi. Dia segera menghubungi sang ayah dan memberitahu kalau mereka sedang berlindung di salah satu perpustakaan di New York. Jack segera menyuruh Sam untuk tetap di sana dan jangan pergi kemana-mana. Dia juga mengatakan kalau cuaca akan segera berubah dan suhu akan sangat turun drastis. Saat itu, air di tempat Sam semakin naik dan Sam sudah hampir tenggelam. Jack mengatakan kalau dia pasti akan menjemput Sam di sana. Dan dia juga menyuruh Sam agar melakukan apapun untuk membuat dirinya tetap hangat. Laura yang menunggu di tangga sudah sangat khawatir karena dia tak kunjung melihat Sam. Namun untungnya Sam muncul dan mereka kembali ke lantai atas. Saat orang-orang sedang berkumpul dan berusaha menghangatkan diri, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membuat semua orang terdiam. Saat mereka mengecek keluar, ternyata ada sebuah kapal besar yang terdampar tepat di depan perpustakaan mereka berada. Jack segera mengadakan pertemuan dengan para petinggi negara. Dia membahas tentang suhu bumi yang akan semakin menurun dengan suhu rata-rata mendekati zaman es. Dia memprediksi bahwa kejadian itu akan berlangsung selama 7-10 hari dan bahwa bumi bagian selatan akan sepenuhnya tertutup salju dan es. Di New York, genangan air yang sebelumnya masuk ke kota perlahan berubah menjadi es karena salju terus-menerus turun dan suhu turun sangat drastis. Seseorang lihat kalau puluhan orang keluar ke jalan dan memberitahukannya kepada yang lain di dalam. Seorang polisi di sana mencoba menghubungi sepupunya dan mendapatkan informasi kalau mereka akan dievakuasi ke daerah selatan. Sam berkata pada Laura untuk tidak pergi karena ayahnya menyuruhnya untuk tetap di sana. Sam lalu berusaha mengatakan pada orang-orang di sana agar mereka tidak pergi dari sana. Namun salah satu polisi bilang kalau mereka tidak akan bertahan di sana karena tidak ada cadangan makanan dan lainnya, serta salju yang akan semakin tebal. Sam menjelaskan kalau ayahnya adalah seorang ahli klimatologi dan dia diberitahu sang ayah untuk tetap di sana dan badai di luar akan semakin ganas. Jika mereka keluar, mereka hanya akan mati kedinginan di luar sana. Namun orang-orang juga ketakutan kalau mereka akan mati kelaparan jika mereka hanya diam di dalam. Sam pun tak bisa memaksakan mereka dan hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti sarannya. Di tempat lain, Jack mulai melakukan persiapan untuk menjemput Sam. Jack, Jason, dan Frank kemudian mengumpulkan peralatan dan berangkat menuju ke New York.
dalam situasi salju yang kian melebat. Sam yang ada di perpustakaan mulai melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menghangatkan tubuh. Misalnya dengan membakar buku-buku yang ada di sana. Orang-orang yang tersisa di sana juga mencoba mencari makanan yang bisa mereka makan, walaupun tidak ada jaminan akan ada. Jack dan teman-temannya yang sedang dalam perjalanan ke New York mendapatkan berita kalau kota New York ditutupi oleh salju tebal. Sampai akhirnya mobil mereka menabrak gundukan salju yang sangat tebal. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka berjalan kaki dengan mengikat badan satu sama lain agar tidak terpisah oleh kencangnya angin. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang berjalan di atas kaca tipis, yang mana saat itu tertutup salju. Karena beratnya barang bawaan mereka, kaca perlahan mulai retak, dan barang-barang mereka jatuh ke bawah, yang ternyata adalah sebuah ruangan di gedung tinggi. Frank yang ada di paling belakang pun ikut tertarik, sedangkan Jack menahan beban mereka. Frank lalu memutuskan untuk memutus tali pada barang bawaan mereka, agar beban mereka tidak terlalu berat. Tapi sayangnya dia melihat kalau kaca semakin retak, hingga akhirnya dia memutuskan untuk memotong tali yang ada padanya, dan dia pun jatuh ke bawah. Tujuannya agar Jack dan Jason selamat. Frank pun meninggal saat itu juga. Kembali ke perpustakaan, Sam dan lainnya sedang berada di ruang perapian, di mana Laura terlihat terbaring sakit di sofa. Awalnya mereka mengira kalau Laura hanya demam biasa, namun akhirnya mereka menemukan kalau ada luka di kaki Laura, dan itu adalah pertanda kalau dia keracunan darah atau septikemia yang bisa menyebabkan dia kejang septik. Salah satu orang di sana membaca buku tentang penyakit itu dan mengatakan kalau Laura membutuhkan antiseptik segera. Sam yang kala itu mengetahui kalau ada kapal besar yang terdampar di dekat perpustakaan, memutuskan untuk mencoba mencari kotak obat-obatan di sana. Sam ditemani oleh JD dan Brian keluar menuju ke kapal itu. Setelah sampai di dalam kapal, mereka menemukan sebuah pintu yang mereka duga berisi obat-obatan. Sayangnya pintu itu terkunci. Sam pun mencoba masuk dengan mencari jalan lain, hingga akhirnya mereka menemukan penisilin atau antibiotik untuk Lauren. Okay, guys, I found it. This says penicillin on it. We should find some food while we're here. We don't have time. Brian dan JD juga menemukan sebuah kantin dan memutuskan untuk mencari makanan di sana, padahal sudah dilarang oleh Sam. Suara gaduh mereka membuat sekelompok serigala di luar yang lapar mendekat ke arah mereka. Benar saja, serigala itu menggigit kaki JD hingga terluka, hingga Sam berhasil melepaskannya, dan mereka segera mengunci pintu agar serigala itu tidak bisa masuk. Sam lalu memiliki ide untuk memancing serigala itu menjauh, hingga akhirnya mereka berhasil keluar melalui pintu lain serta membawa obat untuk Lauren. Di tempat lain, Jack yang berjalan sembari menarik Jason yang sudah lemah melihat salju yang semakin tebal, dan dia memperkirakan kalau sebentar lagi akan mencapai puncaknya, yaitu bumi yang akan kembali ke zaman es. Jack pun segera memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Sementara itu, Sam dan Brian berlari sambil menarik JD, yang saat itu kakinya sedang terluka. Sam dan Brian sempat berhenti saat melihat bangunan-bangunan di depan mereka secara bersamaan mengkristal menjadi es. Mereka pun langsung berlari kencang sampai di pintu perpustakaan. Sam menyuruh Brian untuk segera masuk membawa obat untuk Laura, sedangkan dia segera menggendong JD masuk. Sementara itu, Jack yang telah menemukan lubang menuju ke sebuah gedung sempat melihat bendera yang sebelumnya masih berkibar, yang saat itu seketika membeku menjadi es. Sam yang berlari sambil menyeret JD terlihat seperti dikejar oleh es yang terus merambat ke seluruh permukaan gedung. Saat dia sudah sampai di ruangan perapian, Brian segera menutup pintu, dan saat itu juga pintu juga berubah menjadi es. Mereka yang melihat es semakin merambat segera membakar semua buku-buku agar es tidak semakin merambat ke permukaan lain. Jack yang melihat Jason sudah sadar segera memakai jaketnya untuk melanjutkan perjalanan. Namun Jason mengatakan untuk menunda perjalanan selama 1 hari. Tapi Jack tetap akan melanjutkan perjalanan karena mungkin saja Sam tidak akan bertahan hingga besok. Di tengah perjalanan, mereka menemukan dinding salju tebal dan melihat banyak orang yang mati membeku ditutupi oleh salju tebal.
Saat istirahat di sebuah tenda kecil, Jason bertanya pada Jack tentang kemungkinan apakah Sam masih bertahan, dan bahwa bisa saja Sam telah berada di antara orang-orang yang mati membeku di luar sana. Tapi Jack akan tetap menepati janjinya untuk menjemput sang anak. Scene berganti pada beberapa peneliti dan astronom di luar angkasa. Mereka melihat kalau badai Amerika Utara sudah semakin mereda. Hal itu terlihat dari daratan yang sudah mulai tampak kembali. Saat Jack dan Jason terbangun, mereka keluar dan melihat cuaca yang terlihat mulai membaik. Di depan mereka terlihat sebuah kapal yang sudah membeku dan patung Liberty yang masih kokoh tapi tertutup es hingga setengah badannya. Jack melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang mulai putus asa melihat bangunan-bangunan yang membeku dan tidak terlihat adanya kehidupan. Jack lalu bertanya pada Jason, gimana dan masih seberapa jauh perpustakaan tempat Sam berada? Jason menjawab kalau perpustakaan itu ada tepat di sana. Jack segera berlari menuju ke perpustakaan itu. Jack semakin panik dan khawatir melihat semua dinding dan pintu sudah berubah menjadi es. Hingga akhirnya Jack melihat sebuah pintu yang memancarkan cahaya dari bawah celah pintu, dan dia pun membukanya. Ketika Jack dan Jason masuk, mereka sempat merasa putus asa melihat sekelompok orang yang mereka kira sudah mati. Tapi tiba-tiba Laura bangun dan bertanya siapakah mereka. Saat itu juga Sam terbangun dan dia pun memanggil ayahnya. Momen itu menjadi momen yang mengharukan, di mana Sam yang sangat senang karena ayahnya yang menepati janjinya, dan Jack yang bersyukur karena Sam masih hidup. Mereka pun berpelukan. Kemudian film pun berakhir.